Amin.
Amitabha, 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 Amitabha. Silakan duduk. Persembahan makanan embun surgawi dan kesempurnaan puja dibuka halaman 59, masing-masing bait dibaca 3 kali. 59. Namo sawantantayeta wala seti om sampolai sampolai bom. Namo sawantantayeta wala seti om sampolai sampolai bom. Namo sawantantayeta wala seti om sampolai sampolai bom. Namo sulu ye kantaya toye tasata om sulu sulu bola sulu sahato. Namo sulu ye kantaya toye tasata om sulu bola sulu sahato. Namo sulu ye kantaya toye tasata om sulu bola sulu sapopo om yeyena sampowa wacelabung om yeyena sampowa wacelabung om yeyena sampowa wacelabung. 62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya. 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia. Menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dharma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisatwa mahasatwa, semua bodhisatwa mahasatwa, Maha Prasnya Paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. Bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Pot Chung Fu. Semoga dengan bantuan kekuatan ulas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimbal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampala tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Halaman 70. Maikara Susi ke-18 Amitabha Buddha. Jika aku telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisatwa akan menjemputnya
dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku, surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada beranjali atau merangkapkan kedua tangan. Ya, tangannya di depan dada. Kembali kita akan bersama-sama mohon belas kasih dan bimbingan Buddha Amitabha. Sekiranya arwah almarhum Bapak Po Junfu belum telah di alam surga bahagia surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya dan memberikan keikhlasan, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan Buddha Amitabha untuk mengiringi doa kelahiran kembali, salam cinta kasih Buddha Amitabha, dan mengingat budi ayah bunda. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan penuh penghayatan dengan irama yang sama. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Semoga Anda bertekad ingin lahir di tanah suci sebelah barat. Salam cinta kasih Amitabha Buddha untukmu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Semoga engkau dapat mengingat selalu pada Amitabha Buddha. Semoga engkau dapat terlahir di surga Sukawati. Amitabha Buddha memberkatimu. Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati. Mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha.
Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu keluarga almarhum Bapak Po Jungfu. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya, Buta Gede, ikut belasungkawa atas meninggalnya almarhum. Sebagai anak yang berbakti, kita setiap hari, setiap saat berpikir untuk kebahagiaan orang tua kita. Lebih-lebih di saat beliau masih di tengah keluarga, pasti menunjukkan bakti kepada orang tua, memberi makan, memberi pakaian maupun mengajak rekreasi. Dengan meninggalnya beliau bukan berarti kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat sudah tidak ada lagi. Ada satu riwayat di masa kehidupan Sang Buddha, ada seorang pemuda yang baru saja ditinggal kematian oleh ayahnya atau bapaknya atau orang tuanya, seperti keluarga kali ini. Sebagai anak yang berbakti, dia berharap, berdoa agar arwah ayahnya yang baru saja meninggal itu masuk alam bahagia, alam surga. Kemudian pemuda ini menemui Sang Buddha. Setelah ketemu Sang Buddha, mengutarakan niatnya agar dengan bantuan apa atau cara apa Sang Buddha agar bisa memasukkan arwah orang tuanya di alam bahagia, alam surga. Kemudian oleh Sang Buddha, pemuda ini dibawa ke sebuah kolam sambil suruh membawa minyak dan batu. Setelah ketemu kolam sambil membawa minyak dan batu, kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melemparkan batu tadi ke kolam, menuang minyak yang dibawa tadi ke kolam. Apa yang terjadi? Batu setelah dilempar di kolam itu tenggelam, kemudian minyak yang dituang di kolam itu terapung. Setelah melihat batu tenggelam dan minyak terapung, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk mengundang rohaniwan-rohaniwan, tim-tim doa atau pemuka-pemuka agama untuk datang ke kolam tersebut untuk memanjatkan doa dengan cara apa para rohaniwan tersebut agar batu yang tenggelam tadi bisa terapung, agar minyak yang terapung bisa tenggelam. Mendapat perintah seperti itu, pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan dengan cara agama apapun, rasanya tidak mungkin Sang Buddha. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam, sudah menjadi hukum ya, bahwa sesuatu yang berat itu akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan itu akan terapung di permukaan air. Kemudian mendapat jawaban seperti itu, Sang Buddha menjelaskan, demikian pula pemuda, kalau sekiranya orang tuamu di masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan orang tuamu di alam-alam bawah, alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu di masa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan ringan, perbuatan-perbuatan baik, akan mengangkatnya di alam-alam atas, alam surga, alam bahagia. Keluarga yang saya hormati, pada kesempatan ini secara pasti kita tidak tahu almarhum orang tua Anda yang baru saja meninggal itu telah di alam atas, alam bahagia atau alam bawah. Secara pasti kita tidak tahu. Kalau seandainya telah di alam bawah, sudah menjadi kewajiban dan akan mati-matian kita sebagai anaknya berjuang untuk mengangkat arwah orang tua kita di alam penderitaan untuk ditempatkan di alam atas. Apakah bisa? Kalau bisa, caranya gimana? Ilustrasi batu tadi bisa kita pakai. Bagaimana batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air? Ada caranya, ditaruh perahu atau kapal. Itu sudah otomatis batu tadi di permukaan air. Demikian pula pembawaan doa. Dalam buku, dalam sutra, dalam janji yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan orang tersebut mempunyai kebajikan,
Maka apabila seseorang itu meninggal, akan kujemput dan kutaruh di alam surgaku, yaitu surga bahagia, surga Sukawati. Semoga harapan keluarga sepeninggal almarhum ini setelah meninggal bisa menempati alam bahagia, alam surga yang menjadi dambaan dan harapan setiap orang. Dan juga di samping doa sebagai bentuk penghormatan di saat-saat akhir, atas nama keluarga juga menghiasi peti mati sekitarnya dengan bermacam-macam bunga. Bunga tersebut bukan saja membuat dekorasi menjadi menarik ya bagi yang memandang, namun di kalangan umat Buddha, kembang atau bunga juga makna khusus sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian. Bunga yang masih segar dipetik hari ini besok sudah layu, mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Almarhum pernah lahir sebagai bayi, dewasa, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah proses alami dan kodrati. Tanpa kecuali agama apapun, suku bangsa apapun akan mengalami kematian, karena harus tunduk pada hukum ketidakkekalan yang berlaku bagi siapapun. Di samping mendekorasi peti mati, kita bisa melihat juga di depan peti jenazah, kita melihat rumah-rumah yang sangat indah, yang sangat bagus. Ini juga sebuah harapan sepeninggal almarhum di alam sana bisa menempati alam bahagia, alam surga. Ada satu riwayat dalam kehidupan Sang Buddha bahwa ada seorang biku yang mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga. Di alam surga dia mendapati melihat rumah megah mewah ya seperti istana, namun belum berpenghuni, masih kosong. Kemudian dia penasaran, rumah siapa di surga kalau sudah ada rumah yang bagus masih kosong, belum ada penghuninya ya. Bertanya kepada Sang Buddha, turun ke dunia, Sang Buddha, ketika saya pergi ke surga mendapati rumah yang kosong dan mewah, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan, itu milik seseorang yang senantiasa berbuat kebajikan di dunia ini. Sekalipun belum meninggal, hadiah kebajikannya sudah tercipta di alam surga. Semoga kebajikan-kebajikan yang beliau tanam semasa hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat maupun dimanapun juga, Bapak almarhum ya Po Jungfu segera menikmati alam bahagia dengan fasilitas kehidupan yang seperti gambaran yang kita kirim ini. Di samping tradisi, namun juga bisa dimaknai dengan agama. Kebajikan-kebajikan itulah yang mengantarkan kita di alam-alam bahagia, alam surga. Semoga dengan kekuatan kebajikan beliau, dengan kekuatan berkah pelindungan Buddha Amitabha dan pelimpahan jasa dari keluarga yang ditinggalkan, almarhum benar-benar menikmati alam bahagia, benar-benar menjadi kenyataan. Dan keluarga merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya. Saya yakin kalau almarhum benar-benar di alam sana bisa menempati rumah sebagus dan seindah dan semegah ini akan bangga. Ditinggal kematian seorang ayah juga bukan saja terjadi kali ini saja, namun keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang, satu persatu anggota keluarga kita akan meninggalkan karena kematian. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kalau terang dan lapang, dan keluarga sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu. Marilah untuk mengakhiri rangkaian pembawaan doa ini, kita bersama-sama bangkit berdiri untuk memberikan penghormatan dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha.